Saya enggak mau bicara politik. Saya enggak mau mencampur adukkan urusan dakwah, urusan Sayyiduna Muhammad dengan perkara urusan perpolitikan. Urusan Rasulullah lebih tinggi daripada urusan hal apapun itu. Kita capek di rumah tiap hari nonton TV, si ini dan si itu berkoalisi, si ini dan si itu lagi berantem. Kita hadir di tempat ini pengen dengerin cerita indahnya Nabi Muhammad. Kita hadir datang ke tempat ini ingin menyatukan hati kita untuk Sayyiduna Muhammad. Malaikat maut meminta izin ke Nabi Muhammad untuk menarik daripada ruhnya. Kaki yang indah tuh Pak di dalam kitab Mutahasul itu berubah menjadi keabu-abuan sampai di pinggang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang begini, Bu, ya malaikat lahdah, ya malaikat lahdah, berhenti sebentar wahai malaikat. Saya kalau cerita hal ini nggak kuat menahan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Limpahan kerahmatan di malam hari ini dari Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil Ula, Sang pemilik kerajaan langit dan bumi, Sang pemilik darahku dan darahmu, nafasku dan nafasmu. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita cintai, kita hormati, wabil khusus Sayyidil Walid, orang tua saya, guru kita bersama, Dailallah Al-Habib Fahmi, mata'anallahu fituli hayatih. Semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah jadikan beliau seorang guru panutan kita yang nanti membawa kita ke dalam tendanya baginda Nabi Muhammad. Yang kita hormati Al-Ustadz Namin, pimpinan Majlis Ta'lim Darul Mumin, Bapak RW Yusuf TB, Ketua Panitia Dr. Randes Ustadz Muradi, Ustadz Arsyid, Ustadz Mukhlisin, Bapak RW Adi Bondot, yang insya Allah semuanya beliau dimuliakan oleh Allah, dan seluruh para tokoh masyarakat, mu'alimin, para asatis wa asatidah, para umara yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan acara ini, khususnya nahnukum duyuf fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda tamu-tamunya Rasulullah, keluar dari tempat ini insyaallah seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbi khassana bil Muhammadin, fahamdan li rabbi khassana bil Muhammadin, fahamdan li rabbi khassana bil Muhammadin, wa ankadhana min zulmati dahli wad dayajili. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya khataman nabiyyin wajadahu al-Hasan wal-Husain wa abuhu Fatimatul Badul Zahra. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, imtisalul bil amr, perintah daripada guru kami Al-Habib Fahmi yang meminta saya untuk mengawali daripada tausiah yang insyaallah mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin, saya enggak mau bicara politik. Saya enggak mau mencampur adukkan urusan dakwah, urusan Sayyiduna Muhammad dengan perkara urusan perpolitikan. Urusan Rasulullah lebih tinggi daripada urusan hal apapun itu. Kita capek di rumah tiap hari nonton TV, si ini dan si itu berkoalisi, si ini dan si itu lagi berantem. Kita hadir di tempat ini pengen dengerin cerita indahnya Nabi Muhammad. Kita hadir datang ke tempat ini ingin menyatukan hati kita untuk Sayyiduna Muhammad. Hadirin hadirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad.
Enggak ada hal yang paling indah melainkan suatu pendapat atau suatu keinginan kita diijabah oleh Allah karena ridha daripada Sayyidina Muhammad. Amalan kita yang lain-lain semuanya bisa tertutup, bisa tidak diterima, kecuali yang diterima oleh Allah salah satunya tanpa ada hisab, tanpa ada adab, ialah syafaatnya Sayyidina Muhammad. Kita mau ngapain kalau enggak cinta sama Rasulullah? Kita mau ngapain kalau enggak baca salawat sama Nabi Muhammad? Kita enggak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Adanya kita di dunia ini karena adanya Nabi Muhammad. Hadirinul hadrat yang dimuliakan Allah. 2014 waktu itu saya pulang ke Indonesia dari Hadramut. Begitu pulang dari Yaman Hadramut, saya balik lagi waktu itu. 2014 saya nikah, saya kembali lagi ke Hadramut. 2016 saya baru pulang lagi. Saat itu saya punya guru Imamuna Habibul Barakah Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad ibn Salim ibn Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Di waktu Rauhah Jalsah Ba'dal Asar, waktu itu pembahasan kitab namanya Kitab Mutahasul, hadirin. Yang dimana dijelaskan di dalam Kitab Mutahasul itu, hadirin, apa yang dijelaskan? Hari itu hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad di hari itu huwa ma bayataki ilallah, beliau berjumpa, bertemu kepada Allah fil waqt Isra wal Mi'raj, ketika dalam waktu Isra wal Mi'raj, antara mata kepada mata memandang, antara mata sang kekasih dengan kekasihnya memandang. Di saat itu bil hiwar, terjadi percakapan antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi yang dijelaskan dalam kitab Mutahasul? Di saat itu Allah mengatakan, ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Wahai Muhammad, tidak kuciptakan dunia beserta isinya, tidak kuciptakan lautan, tidak kuciptakan daratan, tidak kuciptakan siang dan malam, tidak kuciptakan matahari dan bintang, tidak kuciptakan air, emas, tembaga dan lain-lainnya kalau aku tidak ciptakan engkau, wahai Muhammad. Hadirin, ini tamsil. Kalau andaikan tanggal 12 Rabiul Awal Sayyidul Mustafa sallallahu alaihi wasallam beliau tidak dilahirkan ke muka bumi ini, ibu enggak bakalan ada di tempat ini, bapak enggak bakalan ada di tempat ini, begitu juga kami tidak mungkin ada di tempat ini. Semua kita ada di tempat ini. Yang perempuan kenal sama suaminya, sang suami kenal sama istrinya, antara suami dan istri memiliki anak, memiliki rumah, tahta, jabatan, kedudukan, semua kita hasilkan karena terlahirnya Nabi Muhammad. Datang orang-orang sekarang yang gak pengen maulidan. Datang orang-orang sekarang yang bilang bid'ah dalam hal maulid. Beberapa minggu yang lalu, Bu, saya turun ceramah, didatengin orang. Dia bilang, Habib, tadi sebelum mulai taklim, Habib baca itu Fatihah kepada orang-orang yang sudah wafat. Saya bilang, iya. Kenapa? Kita ini lagi menghormati mu'alif kitab yang pada ngarang kitab. Kita bacakan Fatihah, semua kita sebutkan Fatihah itu. Tidak bisa, Beb. Urusan Fatihah sama orang yang sudah wafat itu terputus, amalnya begini-begini. Masuk dalam pembahasan maulid. Habib ini setiap hari menghadirkan acara maulid. Maulidnya enggak bid'ah, Beb, tapi acaranya bid'ah, kata dia begitu, hadirin. Saya diempet banget tuh sama orang. Udah ngomong begitu, santri saya mulai nih, Bu, masuk ke belakang, dia ngebisikin saya. Apa kata dia? Beb, pukul apa jangan? Saya dibisikin sama dia. Saya kan bilang jangan, Bu. Cuman pengennya saya, lu jangan ngomong-ngomong. Pukul-pukul aja. Pakai ngomong-ngomong, kita kan dianggap guru nih sama santri. Nanti begitu dia main pukul-pukulan, kita kan porak-porak tuh misahin. Ini pakai ngomong, Beb, pukul apa jangan? Pukul apa jangan? Jangan. Dalam hati kita ini bahlul amat nih orang. Hadirinul hadrat yang dimuliakan Allah, dia tanya dalil. Habib, mana dalilnya buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya sampaikan dalilnya satu, hadirin. Dalilnya satu, ya ikhwan. Apa dalilnya, Habib? Betul, Nabi Muhammad enggak pernah merayakan, enggak pernah bikin maulid tentang kelahirannya. Ente menjalankan enggak daripada puasa Senin dan Kamis antum sunnahnya? Jalanin, Habib. Ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, ada apa engkau mau berpuasa di hari Senin? Apa kata Nabi Muhammad? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku, wahai Abu Bakar. Rasulullah saja di saat itu menghargai kelahirannya, melaksanakan daripada puasa sunnah Senin dan Kamis. Kita hari ini duduk
hari ini kumpul, hari ini bersama-sama merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya sampaikan, kalau maulid bid'ah, kalau maulid haram, orang yang bikin maulid masuk neraka, saya sampaikan sama antum semua hadirin, anak orang pertama yang gak taubat daripada dosa itu insya Allah. Kalau sampai yang bikin maulid di saat itu masuk neraka, yang bersolawat, membaca mahlul qiyam, membaca rawi, sejarahnya baginda Nabi masuk neraka, saya orang pertama yang insya Allah gak akan pernah taubat daripada dosa itu. Sallu ala Muhammad, udhkur salata ala nabina Muhammad, sallu ala Muhammad. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, itu baru pertama dalam kitab Mutahasul. Allah bilang laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Aku enggak ciptakan dunia beserta isinya wahai Muhammad kalau enggak ada engkau. Ketika itu Nabi bertanya kepada Allah, ya Rabbi, seandainya engkau katakan tadi bahwa dunia engkau ciptakan untuk aku ya Rabb, lalu aku ini buat siapa ya Allah? Apa kata Allah? Ya Muhammad, antali ya habibi ya Muhammad. Wahai Muhammad, engkau aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad. Allah tahu dalam segala hal, Pak. Allah tahu dalam segala hal, Bu. Tapi Allah mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Allah mengetahui dalam segala perkara, Allah menghormati Rasulullah, bertanya Allah, wahai Muhammad, engkau udah tahu dunia aku ciptakan karena engkau. Engkau juga udah tahu wahai Muhammad, engkau tercipta untuk menjadi kekasihku. Aku mau tanya Muhammad, aku ini ada buat siapa wahai Muhammad? Di dalam kitab dijelasinnya begini, huwa uskutu min gudamu ilallah. Nabi Muhammad diam di hadapan Allah. Gak bisa jawab Nabi Muhammad daripada pertanyaan Allah. Beliau tertunduk malu di hadapan hadratul Khaliq. Hadirin, di saat itu, ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sami'tu fi hadal khabar ya Muhammad. Wahai Muhammad, dengarkan ini kabar. Ya'ti min kullu ummatukum, sampaikan, berikan kepada seluruh umat-umatmu wahai Muhammad. Ibu tahu, bapak tahu apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi di dalam kitab Mutahasul. Allah mengatakan di saat itu, ya Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku ada untuk orang-orang yang lisannya berucap, memanggil, bergetar, menyebut namamu. Sallu ala Muhammad, udhkurus salata ala nabina Muhammad, sallu ala Muhammad. Jadi ini hal yang jelas, Bu. Sesuatu perkara mencintai Nabi bagian daripada kewajiban kita. Sesuatu mencintai, mengagungkan Rasulullah bagian daripada biman kita, bagian daripada kepercayaan kita. Jangan mau, Bu, diganggu-ganggu sama perkara manusia yang mengatakan bid'ah di dalam acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita yakin kalau hari ini kita hadir pulang dari sini, syafaatnya Nabi Muhammad datang kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terakhir hadirin, Nabi ketika wafat meninggal dunia, huwa maba'at ma'a bintuh, beliau Nabi Muhammad bersama putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah al-Batul. Ketika di saat itu Siti Fatimah fi hada dakhala ilal ghurfah, ada di dalam kamar bersama baginda Nabi. Ketika sedang ada dengan baginda Nabi, pintu rumahnya Rasulullah terketuk. Pintu rumahnya Rasulullah didatangin tamu. Hadirin, hadal Fatimah khurud, Fatimah ini keluar, min iftah hadal bab, membuka daripada pintunya. Ja'a hadal duyuf yaqul, datang daripada tamu dan berkata di saat itu tamu, ainal abuh, mana ayahmu? Fi hadal abuh, adakah ayahmu wahai Fatimah? Fatimah menjawab, abihi fi hada ghurfa walakin abihi marid,
ayahku ada di dalam kamar, akan tetapi ayahku sedang sakit. Mak yumkin abihi mak bayataki ila duyuf. Enggak mungkin ayahku bisa ketemu, bisa menjumpai atau bisa menerima daripada tamu. Ayahku sedang sakit, enggak bisa ketemu sama tamu. Ditutup itu pintu sama Siti Fatimah. Siti Fatimah nyamperin Rasulullah. Rasulullah nanya sama Siti Fatimah, "Ya Fatimah manja, wahai Fatimah siapa yang datang?" Fatimah mengatakan, "Ya Abi, ya Abi, wahai ayahku, sebelum hari ini aku enggak pernah memandang, enggak pernah melihat, enggak pernah berjumpa dengan orang tersebut." Apa kata baginda Nabi? "Iftah hadal bab ya Fatimah, hada malaikat min darul dunya ila darul akhirah." Di saat itu Siti Fatimah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, "Buka pintunya wahai Fatimah." Itu adalah malaikat yang memisahkan antara manusia kenikmatan dunia kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dibuka sama Fatimah, masuk ini malaikat. Fatimah hiya yabki. Fatimah menangis, Bu. Ketika Fatimah menangis, Rasulullah ambil kepalanya Fatimah, dibisikin, "Wahai Fatimah, jangan nangis." Gara-gara tangisannya Fatimah, sahabat datang, keluarga datang, Sayyidina Ali datang, rumahnya Rasulullah dikepung sama para sahabat karena hari perpisahan dengan Rasulullah. Di detik itu hadirin, di menit itu wahai hadirin, di saat itu Fatimah menangis, diambil kepalanya Fatimah, dibisikin sama lisannya baginda Nabi. Antum kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah hadirin, antum paham bagaimana indah fisiknya Rasulullah. Kalau antum membahas kitab Syama'il Muhammadiyah dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana dahsyatnya baginda Nabi Muhammad, bagaimana tampannya baginda Nabi Muhammad, bagaimana mulianya baginda Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa nandingin siapapun dia manusia tersebut hadirin. Ketika itu dipanggil, dibisikin, "Fatimah jangan nangis. Nanti orang yang pertama nyusul Abi Fatimah." Fatimah hari itu gak nangis, Bu. Coba kalau kita, Bu, ibu punya orang tua lagi nazak sarakatul maut, ibu nangis, bapak nangis. Begitu lagi nangis, orang tua bapak, orang tua ibu bilang, "Neng, lu jangan nangis, Neng. Nanti orang yang pertama nyusul gua, anak gua elu, Neng." Kira-kira ibu bagaimana? Makin kejer gitu. Iya. Kita makin nangis, tapi Fatimah enggak hadirin. Ketika dapat kabar itu beliau berbahagia. Malaikat maut meminta izin kama Nabi Muhammad untuk menarik daripada ruhnya. Kaki yang indah tuh Pak, di dalam kitab Mutahasul itu berubah menjadi keabu-abuan sampai di pinggang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang begini, Bu, ya malaikat lahdah, ya malaikat lahdah, berhenti sebentar wahai malaikat. Saya kalau cerita hal ini nggak kuat menahan air mata. Perjuangan kami punya datuk, kakek daripada Al-Habib Fahmi, kakek daripada para habaib sedunia, kakek daripada Syarifah sedunia. Muncul pasukan-pasukan yang mengatakan terputus daripada nasabnya baginda Nabi Muhammad, tidak ada dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Kalau dengar kisah ini hadirin, rasa sakit hati itu ada. Rasa sakit itu hati ada. Ketika Nabi Muhammad sampai di pinggangnya hadirin, Nabi Muhammad minta berhenti. Kata Nabi Muhammad, lahdah malaikat. Malaikat berhenti, ditanya sama malaikat, "Kaifa ya Rasulullah, ada apa wahai Nabi Muhammad?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ada kabar apa dari Allah?" Malaikat bilang, "Allah sudah siapkan singgasana, bangku yang paling bagus, bahkan karpet tentara, para bidadari, para malaikat diperintahkan untuk dandan wahai Nabi Muhammad." Nabi Muhammad huwa laisa tabasyam. Nabi Muhammad enggak senyum, Bu, dapat kabar itu. Nabi Muhammad murung. Wajahnya di saat itu tidak baik. Sampai malaikat merasa salah bicara. Malaikat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika aku sampaikan hal ini wajahmu berubah?" Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai malaikat, bukan hal itu yang aku inginkan wahai malaikat. Yang aku inginkan wahai malaikat, apa yang Allah telah sampaikan daripada nasib umat-umatku wahai malaikat." Di saat itu malaikat mengatakan, "Allah menjamin seluruh umat-umatmu untuk berada di dalam surga bersamamu." Mudah-mudahan kita diaku semua jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Ditarik lagi, Bu, sampai ke dadanya Nabi Muhammad. Ketika sampai di jantungnya Nabi, sampai di dadanya Rasulullah, Bu. Di saat itu, Bu,
Rasulullah mengucap yang kedua kalinya. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat, lahza, intadir suwaya, berhenti sebentar wahai malaikat. Ibu tahu apa yang disampaikan oleh datuk kami. Ibu tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di saat itu Nabi Muhammad mengatakan marid, sakit. Nabi Muhammad minta berhenti di saat itu sarakatul mautnya. Diberhentikan sama malaikat. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah. Ya Rasulullah, ya Allah. لي ودرجي الفتياجي رات العالمين. Coba ibu bayangin, antum hadirin bayangin, Rasulullah lagi datang sekarang. Bagaimana indahnya Nabi Muhammad. Hadirin, ketika sampai kedua kalinya di jantung Nabi, Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat, berhenti. Malaikat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Ada apa wahai Nabiku Muhammad? Ibu tahu, Rasulullah mengatakan, wahai malaikat, apakah nanti sarakatul maut yang dirasakan oleh umatku, wahai malaikat, sakitnya seperti ini? Malaikat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Di saat itu Rasulullah mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin menanggung setengah rasa sakit umat-umatku nanti di saat sarakatul maut. Setengahnya aku mau tanggung hari ini ya Allah. Dan diaminkan oleh Allah. Wajah Nabi yang sudah pucat berubah menjadi kebiru-biruan pekat karena menanggung setengah rasa sakit yang nanti Anda akan rasakan, hadirin. Ditarik lagi nyawa baginda sampai ke tenggorokan baginda Nabi. Ketika itu yang diucap oleh baginda Nabi sampai di tenggorokannya dengan 3 kalimat. Apa kalimatnya? Ummati, 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 huwa laisa gul. Nabi Muhammad enggak berucap ahli baiti. Nama kami enggak diucap sama kakek kami, Bu. Presiden mana, Bu? Menteri siapa? Pejabat mana yang ketika meninggal dunia beliau mengucap namamu 3 kali tentang kehidupanmu, tentang rasa sakit sarakatul mautmu, dan terakhir yang diucap 3 kali namamu. Di situ ada Fatimah, di situ ada Sayyidina Ali, di situ ada Hasan wal Husain. Tapi nama kami tidak diucap oleh datuk dan kakek kami. Nama Anda yang diucap oleh Rasulullah. Apa yang Anda udah berikan untuk kakek kami, Sayyidina Muhammad? Apa yang Anda telah berikan untuk kakek kami, Rasulullah? Apa yang telah Anda perjuangkan untuk kakek kami, Sayyidul Mustafa sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah kita semua diampunkan dari segala dosa-dosa kita. Antum wa antuna, yang laki dan yang perempuan, mendapat daripada syafaatnya Nabi Muhammad, diakui dan terakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Enggak panjang lebar, cukup sekian yang saya sampaikan. Terakhir saya ngundang ibu, saya bikin maulid tanggal 27 Oktober di gedung Jakarta Global University. Ada di turunan GDC KSU. Tanggal 27 Oktober acara khusus perempuan. Ba'da sholat Jumat jam 1 siang acaranya. Insya Allah yang ceramah Ustadzah Halimah Al-Idrus.
tanggal 27. Mudah-mudahan bisa hadir sehat wal afiat, gedung JGU Grand Depok City. Wallahu a'lam bisawab. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.